Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan video tutorial mengenai uji T, uji F, dan R-square atau koefisien determinasi pada regresi linear berganda menggunakan SPSS. Untuk contoh kasus yang akan kita angkat, yaitu mengenai data penjualan motor triwulan dari dealer motor ABC di kota XYZ. Untuk variabel yang akan diamati adalah bagaimana pengaruh biaya iklan brosur, jumlah tenaga sales, dan bonus sales terhadap penjualan motor. Ada variabel dependen yaitu Y, kemudian variabel independennya adalah X1, X2, dan X3. Dari variabel-variabel yang ada, kita akan melakukan uji T, uji F, dan R-square regresi linear berganda menggunakan SPSS untuk jumlah observasi sebanyak 15. Langsung saja kita buka SPSS. Pertama kita buka variable view, kita setting datanya. Yang pertama adalah kita beri nama Y, kemudian desimalnya kita buat 0, labelnya adalah penjualan motor, tadi ya seperti di Excel. Dalam satuannya adalah unit per triwulan. Kemudian untuk pengukurannya adalah scale. Kemudian X1 ini adalah biaya iklan brosur dalam satuan juta, ini 2 desimal ya, kita pertahankan. Biaya iklan brosur dalam satuan rupiah juta per bulan. Satuan pengukurannya adalah scale. Kemudian X2 kita buat desimal 0, ini adalah jumlah tenaga sales dalam satuan orang. Pengukurannya juga scale. Dan variabel yang terakhir adalah X3. Ini adalah bonus sales. Dalam satuannya adalah rupiah per unit terjual. Ini diukur juga dalam scale. Kemudian kita lihat ke data view. Kita sudah siap mengcopy data dari Excel. Kita buka kembali untuk file Excel. Kemudian kita blok datanya. Semua data yang akan kita pindahkan ke dalam SPSS. Kemudian klik kanan, klik copy. Selanjutnya kita buka lagi untuk data view, kemudian kita klik paling ujung atas bagian pojok kiri, kemudian klik kanan dan klik paste. Kita sudah berhasil melakukan copy paste dari data di Excel ke dalam SPSS. Selanjutnya adalah kita melakukan analisis. Sebelum kita melanjutkan ke analisis, bagi teman-teman Sobat Kanda Data, agar terus mendapatkan update video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Cara analisisnya bagaimana? Caranya adalah Sobat bisa klik Analyze, kemudian selanjutnya klik Regression, selanjutnya klik Linear. Setelah diklik, nanti akan muncul jendela Linear Regression. Kemudian kotak dependen ini kita masukkan variabel terikatnya atau variabel yang dipengaruhi, yaitu penjualan motor. Kemudian untuk variabel bebasnya atau variabel yang mempengaruhi, yaitu biaya iklan, kita masukkan ke kotak independen. Jumlah tenaga sales juga masukkan ke kotak independen. Dan yang terakhir adalah bonus sales, kita masukkan ke kotak independen. Jadi dengan cara sederhana ini, kita secara tidak langsung sedang melakukan uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R-square di SPSS. Abaikan pilihan yang lain, Sobat bisa langsung klik OK. Kemudian nanti akan muncul output yang akan kita interpretasikan bersama. Yang pertama, kita melihat dari uji F dulu, sesuai judul ya. Jadi uji F, kita bisa melihat nilai uji F ini bisa dari F hitung dan juga bisa dari signifikansinya.
Kalau F hitung, kalau kita misalkan melihat dari F hitung, yaitu 112,381, kita perlu bandingkan dengan yang namanya F tabel. Kalau signifikansi, ini kita bandingkan dengan hipotesis yang kita tentukan. Apakah menggunakan alfa 1%, 5%, atau 10%, misalkan. Kemudian bagaimana pengambilan kesimpulannya? Jadi, kalau dalam uji F ini, misalkan kita membuat hipotesis H0 adalah terdapat untuk H0 adalah tidak terdapat pengaruh variabel independen atau variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah terdapat pengaruh variabel independen atau X secara simultan yang signifikan terhadap variabel Y. Pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%, misalkan kita tetapkan alfa 5%, atau F hitungnya lebih besar dari F tabel, artinya kalau kesimpulan dari hasil analisis kita, ini artinya hipotesis 0 ditolak. Kalau hipotesis 0 ditolak, artinya hipotesis alternatif atau hipotesis HA atau H1-nya itu diterima. Artinya terdapat pengaruh variabel X ya secara simultan, variabel independen secara simultan ya yang signifikan ya secara simultan terhadap variabel Y. Jadi jelas ya. Jadi cara interpretasinya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke uji T. Perbedaannya apa dengan uji F? Kalau uji T ini adalah dilakukan secara parsial per masing-masing variabel. Sedangkan kalau uji F dilakukan secara simultan atau serempak ya. Jadi dengan prinsip yang sama, misalkan hipotesis 0 kita buat, misalkan untuk yang X1, H0-nya tidak terdapat pengaruh biaya iklan brosur secara parsial terhadap penjualan motor. Hipotesis alternatifnya berarti terdapat pengaruh biaya terdapat pengaruh yang signifikan biaya iklan brosur terhadap penjualan motor secara parsial ya. Ini intinya seperti itu. Kita lihat untuk kesimpulannya bahwa di sini signifikansinya adalah 0,243. Jadi prinsipnya sama seperti uji F. Jadi kalau signifikansinya lebih kecil dari 5% atau kita hitungnya lebih besar dari T tabel, ini H0 ditolak. Sebaliknya berarti diterima. Kalau kita lihat bahwa di sini signifikansi yang ini lebih besar dari 5% dan T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Kalau demikian, berarti artinya H0 diterima. Artinya, biaya iklan brosur ini tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penjualan motor. Bagaimana untuk jumlah tenaga sales? Jumlah tenaga sales kita lihat signifikansinya adalah 0,004. Ini artinya lebih kecil dari 5%. Kemudian T hitungnya 3,621. Intinya kalau T hitung, umumnya kalau lebih besar dari 2 itu biasanya akan signifikan ya. Jadi kalau lebih kecil dari 5% artinya H0 ditolak, berarti H1 diterima. Artinya jumlah tenaga sales secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan motor. Untuk bonus sales kita lihat signifikansinya 0,003. Ini artinya lebih kecil dari 5%. Artinya H0 ditolak dan otomatis H1 diterima. Berarti bonus sales berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penjualan motor atau variabel. Oke, sampai di sini kita sudah clear untuk interpretasi uji T dan uji F dan uji T. Sekarang kita beralih ke R square. Untuk R square atau coefficient determinasi ini mendekati 1 ya, karena ini adalah data contoh dan kebetulan datanya data time series. Kalau data time series ini nilai R square ini akan lebih besar umumnya dibandingkan dengan data cross section. Ini sebagai contoh, ini adalah nilai R square-nya 0,968. Berarti cara interpretasinya adalah bahwa variabel Y atau variabel dependent itu 96,9
96,8%. Kita buat persen ya ini. 96,8% mampu dijelaskan oleh variasi variabel X. Jadi sekali lagi, variasi variabel Y 96,8% mampu dijelaskan oleh variasi variabel X dalam model ini. Sisanya berarti 100 dikurangi 96,8, yaitu 3,2% ini dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Oke, jadi clear ya cara membacanya dan cara ujinya. Jadi demikian kita telah melakukan uji T, uji F, dan R-square beserta cara memaknai atau menginterpretasikan hasilnya. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.